kami mengucap syukur dan kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup yang memimpin kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya ya. Tadi ada yang nanya sama saya, kenapa kok sudah mau jam 9 belum ada yang datang? Saya speechless kalau saya seperti itu. Tapi bukan speechless ya. Saya bilang begini, itu adalah hubungan pribadinya dengan Tuhan masing-masing orang. Kalau orang yang sadar bahwa dia menghadap Tuhan, Raja segala raja, menghadap Bapaknya, maka dia akan mempersiapkan diri dengan lebih serius. Sama seperti kalau kita mempersiapkan diri, ya. Kemarin saya waktu keluar di daerah airport itu banyak sekali ada polisi. Ya, salah begitu lewat pertigaan yang mau masuk ke airport itu, kalau ke kanan pergi ke Kresna dan ke Tuban ya, lurus itu ada pintu yang kebuka, dijaga sama PM banyak sekali. Sepanjang putaran balik ada polisi, di pinggir-pinggir juga ada polisi, di kantor-kantor itu. Kemudian jadi ada polisi, ada semacam TNI gitu juga, ramai sekali sampai mau masuk ke airport. Ternyata infonya itu mereka mau menyambut wisatawan asing yang datang. Mungkin ada menteri juga yang mau meresmikan apalah pembukaan secara resmi itu. Jadi hanya tamu asing yang karena sudah lama tidak pernah ke Bali karena pandemi disambut seperti itu, luar biasa. Apakah kita lebih layak lagi memberikan sambutan kepada raja kita yang datang? Amin. Ya, saya bilang saya tidak bisa mendisiplinkan karena apa? Ini bukan tempat kerja. Kalau tempat kerja, saya potong gaji. Saya akan suruh dia mungkin sebagai manajer cuci toilet, karena kamu tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik. Tapi kalau di gereja, itu bergantung pada diri kita sendiri. Kita yang tahu hati kita terhadap Tuhan. Ya, saya tidak tahu ada orang yang datang mungkin terlambat karena kita tadi hampir terlambat juga karena traffic, bisa. Tapi pada dasarnya persiapan kita dari awal sudah tahu itu menentukan kita terlambat atau tidak, karena itu di luar traffic, saudara. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, bertumbuh dewasa, itu mulai dari pemikiran. Ya. Kita selalu menerima siraman benih firman di hati kita, tapi itu harus berubah pikirannya. Kalau kita berubah pikirannya, baru kita bisa menjadi seperti Kristus dan dipakai untuk kemuliaan yang lebih lagi. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jadi kita masih di bulan menemukan tujuan ilahi kita. Ya, saya berharap ini sudah mau akhir bulan. Ini minggu keempat, ya. Minggu yang kelima tanggal 31. Berarti kita sudah lima kali, bahkan sepanjang doa malam dan proposal pun kita tetap berbicara tentang tujuan. Ya, begitu banyaknya kita berbicara, jadi bisa dikatakan sekitar ada 5 tambah 8, 13 kali kita mendengarkan firman tentang tujuan. Itu harusnya menggerakkan kita untuk bertindak, ya, merespon firman Tuhan. Karena kita tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Orang yang kerja pun mau naik pangkat, mau naik gaji, ya kan? Ya, orang anak kecil marah kalau dibilang kamu masih bayi. Aku udah besar, aku sudah remaja. Gitu. Orang kalau dibilang kamu tidak punya duit, marah juga. Aku bisa cari duit. Jadi ada suatu, orang Bali bilang kejengahan, ya, tidak mau kalah supaya kita mau maju dan bertumbuh. Tapi kenapa kita tidak pakai itu dalam kehidupan kita dengan Tuhan?
Apalagi kalau kita udah tahu tuh sumbernya adalah Tuhan sendiri. Ya, jadi kita akan lihat Yeremia 29 ayat 11. Ya, kita baca sama-sama. Kelihatan nggak? Oke, 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui yaitu rancangan sejahtera bukan rancangan celaka, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu adalah tujuan utama Tuhan bagi kita. Sama seperti waktu di Taman Eden. Masa depan yang baik buat Adam dan Hawa. Kamu tinggal ambil petik-petik aja. Apa yang kamu petik, dia akan tumbuh lagi. Pada saat dia belum tumbuh, kamu bisa ambil di tempat lain. Tidak berkekurangan, saudaraku. Kita diberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi kalimat pertama, perhatikan. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Tuhan ngomong dengan jelas loh. Aku ini tahu loh, aku mau ngarahin kamu kemana. Orang tua kita tidak tahu. Orang tua kita cuma bilang, kamu pergi kuliah itu ya menurut papa, menurut mama, udah kamu pariwisata aja. Atau menurut papa, menurut mama, kamu ekonomi aja. Kenapa? Karena murah, karena gampang cari kerja, karena nanti potensi penghasilannya besar. Benar kan? Tapi Tuhan bilang, aku tahu rancangan ini persis untuk kamu. Ya, nanti kita lihat di Mazmur minggu depan, kita lihat di Mazmur 139. Kita ini dibentuk oleh Tuhan dengan dahsyat. Waktu kita dibentuk oleh Tuhan itu, Tuhan membuat jurnal kehidupan kita itu sudah ditulis. Nanti dia besar, dia akan ketemu siapa, dia akan memutuskan apa, dia akan menjadi apa, dan akan ada dorongan-dorongan dari Tuhan untuk berbalik ke jalan Tuhan, dan dia akan mengikuti atau dia akan menolak. Itu tertulis di bukunya. Masalahnya kita mau mengikuti atau tidak. Ya, apalagi kalau orang mau kuliah aja, biasanya sesama teman SMA bilang, kamu kuliah apa? Kamu kuliah kemana? Aku ke Surabaya. Ya, aku ikut kamu aja. Tidak tahu. Kamu masuk apa? Psikologi. Dan aku psikologi. Padahal nggak suka ngomong sama orang, nggak suka untuk mengaruhi orang. Ya, aja ikut-ikutan. Jadi Tuhan bilang, aku ini mengetahui. Ya, aku mengetahui. Jadi saudara ini bukannya tanpa kiri, ya, itu baru model di bawah yang kanan, yang hitam, dan bukan di mesin paling bawah yang hitam. Jaya Purwo. Oke. Ya, jangan terlalu kan. Oke, coba aku ini mengetahui rancangan apa. Jadi Tuhan itu sudah tahu. Dia tahu kita akan melenceng. Dia tahu kita akan mengikuti. Tapi dia terus berusaha mengarahkan kita untuk mengikuti rencananya. Karena apa? Peraturannya adalah kita berhak untuk menolak Tuhan. Ya. Makanya gereja tidak penuh semua. Karena banyak orang yang menolak Tuhan. Mereka tidak ke gereja. Benar kan? Itu terserah kita. Maka kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya kita tahu bahwa Tuhan ini merancangkan yang baik. Rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Oke. Tapi kalau orang bilang, wah sejak aku ikut Tuhan ya banyak sekali ada masalah. Maksudnya Tuhan itu apa? Kok bertentangan sih dengan hari depan yang penuh harapan ini? Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Roh Kudus setelah membaptis Yesus?
Dia dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis berkali-kali selama 40 hari 40 malam. Yang tertulis hanya 3, ya kan? Soal makanan, soal kemuliaan, soal otoritas. Yang tercatat hanya 3, tapi sebenarnya dia digoda terus selama 40 hari 40 malam. Saudaraku, kalau kita ikut Tuhan, sebelum kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, untuk menemukannya itu kita harus dimurtikan terlebih dahulu. Kita harus melepaskan diri kita. Oke Tuhan, benar nih, serius aku ikut kamu, bukan hanya sekedar dibaptis loh, bukan hanya sekedar berbahasa roh loh. Saya mau ikut engkau, walaupun taruhannya nyawa. Siapa yang menjaga nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, dia akan hidup terus. Saya pernah bilang kan, kalau kita berada di tengah kehendak Tuhan, walaupun itu di markasnya ISIS, walaupun itu di markasnya Nazi, kita nggak akan mati. Viktor Frankl bilang, kamu boleh bunuh saya, kamu boleh gas saya, kamu sudah gas semua saudara saya, keluarga saya, bapak ibu saya, anak saya aja yang hidup, dan kamu setiap hari menyiksa saya, menghina saya untuk meninggalkan Tuhan saya. Kamu boleh ambil nyawa saya, tapi kamu tidak bisa ambil keyakinan saya. Roh Kudus memberikan pernyataan yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Itu orang tidak berani ganggu Viktor Frankl lagi sampai Nazi kalah, dan akhirnya Viktor Frankl bisa menyelesaikan buku yang dia tulis. Walaupun dia kehilangan banyak keluarga, tapi dia tidak takut mati. Dia memelihara nyawanya, dan Tuhan pakai dia untuk menulis, saya lupa judul bukunya, tapi itu luar biasa. Ya, bagaimana kita mengikuti Tuhan itu berserah penuh, seperti kata lagunya kan, Rohmu yang hidup penuhiku, tapi kok malah perginya ke tempat lain. Orang yang kepenuhan Roh Tuhan, kalau pergi ke karaoke, mestinya karaoke-nya bertobat. Bukannya dia kehabisan aura Tuhan, kehabisan energinya Tuhan, lalu dia ikut karaoke, ikut buka baju, ikut naik kursi, naik meja, joget-joget, melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Jadi kalau orang tanya, kenapa sih kok saya punya hari depan ini tidak penuh harapan, ya, Tuhan sudah langsung dicobai begitu dibaptis. Coba kita buka Roma 8 ayat 28 dan 29. Itu nggak ada di slide. Jadi yang ketemu bisa bacakan. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Kristus yang memimpin kita ke setiap tujuan kehidupan kita. Kemarin minggu lalu kita membiarkan diri kita dipimpin oleh firman. Siapa itu firman? Bukan apa. Firman itu adalah Yesus. Biarkan Yesus yang memimpin. Dan ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang. Kita tahu. Itu belum melakukan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah bilang Tuhan mendatangkan malapetaka untuk saya, karena itu akan bertentangan dengan ayat ini. Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka atau kesusahan dalam kehidupan kita.
Kalau kita ngomong sejak saya ikut Tuhan, ekonomi saya turun, saya tambah rugi, saya tambah kena banyak masalah, itu karena saudara lagi dimurnikan. Itu karena juga saudara mungkin tidak taat sama firman Tuhan, sehingga iblis menggoncang saudara dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bilang, aduh saya nggak stabil emosinya, tolong dong gimana biar stabil emosinya. Ya kamu yang stabilkan emosinya, orang kamu yang pegang setir kan. Tolong dong bikin saya berhenti marah, saya mau marah. Gimana caranya berhenti marah? Ya tak bunuh kamu biar kamu tidak marah. Karena kamu tidak bisa mengendalikan diri. Orang hemat, cari alasan terus. Saya tak bisa berhenti ini, saya tak bisa berhenti itu, saya tak bisa ini, tak bisa itu. Dikasih Roh Kudus, kuasa terbesar yang ada di dunia. Oke? Roh yang ada dalam kita lebih kuat daripada roh yang ada dalam dunia. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia termasuk mengalahkan diri sendiri. Apapun yang bukan dari Tuhan, kedagingan, berarti itu dari dunia. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada hal yang buruk, kita bilang itu dari Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan yang merancangkan. Tapi, double tapi Tuhan memakai kejahatan di sekitar kita itu untuk membuat kita lebih kuat di dalam Dia, lebih setia, lebih beriman, lebih sabar, lebih pemberani, lebih mulia. Ya, kita harus punya mata yang benar untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, perlu, makanya kita tuh mendengarkan firman, kita dengar, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, langsung firman itu bekerja, langsung firman itu diaplikasikan dalam, kita langsung buat simulasi dalam hati kita, dan kita akan mendapatkan rema. Saudara bisa juga berdoa sebelum tidur. Ya Tuhan, tolong selama aku tidur ini, semua informasi baik yang aku terima dari firman, dari orang lain yang membawa kebaikan untuk aku, tolong aku perintahkan juga kamu otak, kumpulkan semua informasi itu, proses dia menjadi suatu hal yang baik yang membuat aku sehat besok pagi waktu aku bangun. Karena waktu tidur otak kita masih kerja. Ya, jadi otak kita waktu tidur itu diarahkan untuk bekerja untuk kebaikan. Kita bilang, hari ini aku dijahatin orang, hari ini aku rugi, hari ini aku nyemplung ke got. Hari ini kesimpulannya Tuhan baik. Hari ini adalah hari yang baik. Dan otak proses itu, masukkan ke dalam batin, masukkan ke dalam bawah sadar. Bawah sadar itu adalah yang terkuat dari segala pemikiran kita. Bawah sadar itu adalah kalau orang yang dikit-dikit pinggangnya, dia akan ngomongannya, oh Yesus puji Tuhan, aduh, oh Yesus tolong, atau dia ngomong kebun binatang, atau dia ngomong sesuatu yang jorok, itu yang ada di isi otaknya. Ya, satu-satunya cara adalah kita belajar firman, kita afirmasikan, kita masukkan ke dalam pikiran, kita ulang. Maka firman Tuhan bilang, perkatakan firman itu dengan keras, siang dan malam. Jadi waktu kita baca. Ya, ngomong-ngomong baca, saya kemarin lihat. Kita ini di gereja berkumpul secara korporat, secara grup. Ini sebenarnya simulasi dari Tuhan. Bukan sekedar ya kita harus menyembah Tuhan secara berkelompok, memang iya. Tapi yang Tuhan mau adalah diri saudara sendiri secara pribadi. Katakan, Tuhan mau saya. Tuhan mau saya. Tuhan tidak mau GBH. GBH itu untuk menangkap saudara-saudara secara pribadi. Jadi ini
simulasi. Kalau saudara diajari firman, cara baca firman, cara meneliti firman, saudara praktek di rumah sendiri, itu yang nilainya paling tinggi di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa menyembah Tuhan dengan lihat di gereja, jadi hafal pujiannya, terus bisa nyanyi sendiri tanpa gitar, tanpa apapun. Kalau ada YouTube, oke sekali YouTube-nya, lagu itu YouTube-nya suara dikecilin, kita yang nyanyi buat Tuhan, ikutin musiknya itu aja, itu lebih berharga daripada buat Tuhan, daripada kita nyanyi bagus-bagus di gereja seperti ini tapi di rumah tidak nyanyi buat Tuhan. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, hal baik, hal buruk Tuhan bekerja, tapi tujuannya adalah mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah bilang Tuhan mendatangkan malapetaka, Tuhan mendatangkan musibah. Sejak saya jadi orang Kristen, saya tambah buruk keadaan. Itu salah. Karena kalau itu menjadi benar dalam pikiran saudara, maka saudara akan menjadi Kristen yang payah. Miskin, sakit jiwa, sakit fisik seumur hidup. Begitu. Jadi ke gereja akan semakin memakai topeng, memakai pelindung, supaya saya kelihatan baik di depan orang. Ya, yang penting harus belajar. Ya, kalau kita belajar bahasa asing kan kita diajarin dong sama yang punya bahasa. Buongiorno, buenos dias, gitu. Kita juga di gereja ada seperti itu, diajarin shalom, Tuhan Yesus berkati ya. Ya, tapi itu lama-lama jadi klise karena kita tidak melakukannya dari hati. Ya? Jadi semua yang baik itu dari Tuhan. Coba dibawa ke salah satu slide yang paling kanan itu diklik di judulnya. Kalau kita jalan dulu. Jadi tujuan Tuhan bagi kita, bagi saudara adalah baik. Yang perlu dilakukan hanya mengikuti tujuan tersebut. Ya, ada banyak jalan katanya, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi buat orang Kristen, buat anak Tuhan, hanya ada satu jalan menuju ke Bapa, yaitu Yesus. Akulah jalan, terang, dan hidup. Hanya ada satu-satunya jalan. Lalu kenapa kita milih this way, that way, the other way? Why not the Jesus way? Ada guru saya di Sigla pernah menulis buku yang berjudul God's way is still the best way. Oh, luar biasa. Cara Tuhan itu ya, walaupun itu kayak di luar akal kita, walaupun itu sepertinya membuat kita lebih menderita. Kalau saudara bayangkan Ayub gitu ya, tapi itu still the best way. Kelihatannya kita ketinggalan dari orang lain. Saya sudah lama kerja, saya sudah lama ikut Tuhan, tapi orang ini baru kerja, dia juga gak ikut Tuhan, kok dia lebih kaya? Banding-bandingkan terus sama orang. Hamba Tuhan pun terjatuh di dalam pelayanan. Saya sudah lama pelayanan, tapi kalau gereja saya gak besar-besar. Gereja lain begitu mulai langsung megah, langsung besar. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah ikut apa yang Tuhan suruh. Ya, caranya bagaimana? Kolose 1. Jadi caranya adalah yang pertama kita bersatu dengan Kristus, menjadi persembahan yang hidup. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi Tuhan ini sedang mengumpulkan jemaat-jemaatnya dari seluruh dunia supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Semua orang kepingin tahu apa rahasia kehidupan.
dan dari turunan keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu yang kita lakukan melalui MSK. Ada suatu spiritual journey, perjalanan rohani kita di dalam menemukan siapa Tuhan sebenarnya. Kita akan menemukan siapa diri kita sebenarnya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Kuasanya di mana? Kuasanya di dalam aku, bukan di surga. Kuasanya di sini. Jadi omong kosong kalau kita bilang kita nggak bisa mengalahkan depresi, kita nggak bisa mengalahkan kemiskinan, itu omong kosong. Karena ayat ini bilang kuasanya bekerja dengan kuat di dalam aku. Rahasianya adalah Kristus. Kalau mau ketemu tujuan hidup, rahasianya harus ketemu Kristus. Bukan sekedar dengerin firman, oh ya aku ini berdosa, aku harus terima Tuhan, ampuni aku Tuhan dosaku, aku mau dibaptis, kurang, aku mau dibaptis Roh Kudus, berdosa loh. Itu nggak penting. Itu perlu tapi bukan yang paling penting. Kenapa orang yang berbahasa roh itu mendapatkan nilai jelek ya? Dulu gembala saya bilang gini, bahasa roh itu dari setan. Pertama karena dia tidak bisa bahasa roh. Tapi alasan utamanya adalah karena orang-orang yang berbahasa roh itu tingkahnya kayak setan, bukan kayak orang Kristen. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, karena ayatnya Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah menyesali panggilan dan kasih karunia-Nya. Artinya apa? Kalau saudara-saudara sudah dikaruniai berbahasa roh, dikaruniai untuk bernubuat, dikaruniai untuk menyembuhkan orang, tapi disalahgunakan, Tuhan tidak tarik kembali karunia-Nya. Tapi saudara tidak akan bisa besar dalam kerajaan. Saudara tidak akan bisa pelayanan karena mempermalukan Tuhan. Tuhan tidak tarik kok. Tuhan tidak tarik. Itu sebabnya berbagai macam orang minta karunia, minta berbagai karunia. Tapi kalau mau mendekatkan diri kepada Kristus, mereka akan menjelekkan nama Kristus dan mereka tidak bisa dipakai. Ya. Tuhan sayang sama orang-orang seperti itu karena pertarungan. Betul kan? Jangan kira hanya orang tua Tuhan juga memperhatikan namanya, tapi dia akan membela dengan caranya. Tuhan Kristus menjadi persembahan yang hidup. Di altarmu menyembahmu. Ya, kita bersatu dengan Kristus. Harusnya seperti ini. Ini adalah altarnya orang Yahudi yang dipakai untuk membakar-bakar korban bakaran supaya menyenangkan hati Tuhan. Sudah diperiksa semua sama imam, lalu di terakhir di sini dibakar. Masalahnya korban yang imam taruh di sana itu biasanya korbannya sudah disengek, bahasa Inggrisnya disengek, sudah dibunuh, sudah mati, jadi tinggal dibakar saja. Kalau kita, Tuhan mau kita yang di altar ini, kita dimurnikan oleh Tuhan dan kita jangan lari dari altar itu. Karena insting pertama orang kalau pantatnya kebakaran pasti lari dari air. Orang kalau punya masalah
pasti mau cepat selesai. Tapi tidak peduli itu mau cara Tuhan atau cara setan, yang penting cepat selesai. Karena apa? Saya tidak mau sakit, saya tidak mau susah. Pernah saya kerja sama bos yang luar biasa. Luar biasa baiknya, murah hati, menyekolahkan saya sampai ke luar negeri, tapi juga luar biasa anehnya menurut saya ya. Saya disuruh pergi, suruh cari tiket ke Jakarta. Zaman itu cuma ada Merpati dan Garuda. Dia tidak mau naik Merpati, itu pesawat kelas 2, harus naik Garuda bisnis kelas. Telepon Garuda tidak ada, habis. Maunya malam itu tidak ada, habis. Telepon travel favoritnya langgarannya tidak ada. Telepon travel lain, pokoknya semua telepon tidak ada. Saya bilang tidak ada bos. Langsung saya diteriakin, goblok kamu. Kaget saya. Lebih kaget diteriakin goblok daripada marah. Karena saya merasa melakukan tugas dengan baik. Oh, apa yang dia bilang? Goblok kamu. Seharusnya kamu belikan aku tiket kosong. Tambah saya bingung, kok beli tiket kosong sih? Ya belikan saya tiket kosong, nanti saya ke airport, saya suruh dirjen imigrasi turunkan satu penumpang, dia tidak perlu tahu, nanti saya naik di bisnis. Pokoknya saya bayar. Dalam hati saya menetapkan, saya tidak akan bekerja lagi untuk orang seperti itu. Ya, nggak bisa. Harus God's way is still the best way. Kita harus ikut cara Tuhan, itu yang terbaik. Kalau kita harus jadi persembahan yang hidup, ya sudah, jadilah persembahan yang hidup. Tapi kita keluar murni. Kita keluar murni. Murni itu bukan untuk kepentingan Tuhan, itu buat kepentingan kita juga. Kita lihat orang, kita langsung tahu orang ini yang jahat sama saya. Kita lihat orang itu jahatin kita tahu orang ini yang kebingungan, bukan maksudnya ngejahatin saya. Kita lihat orang ini bikin gara-gara sama kita semakin mengasihi dia. Karena apa? Karena kita sudah menjadi persembahan yang hidup. Ya, kan Tuhan Yesus memberikan pandangan yang balance selama dia pelayanan di bumi. Ya, dia mengasihi orang-orang sakit, dia mengasihi orang-orang yang haus dan kelaparan, tapi dia juga bilang orang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri, dan kalian datang cuma karena mau cari roti, karena mendapat makan gratis, bukan nyari Tuhan. Dia galak sama orang Farisi selalu menentang dia. Kadang dia lawan argumen, kadang dia tidak ngomong, dia pergi. Kenapa? Karena dia tahu kapan, di mana harus lawan, kapan, di mana harus diam. Karena dia tahu tujuan Tuhan. Saya belajar ini. Tidak. Kalau saya mau datang ke satu ibadah, pasti ada tujuan. Bukan untuk menyenangkan hati orang. Kalau saya mau ngajak orang keluar, itu pasti ada tujuannya. Orang pikir mungkin orangnya itu di keluar diajak di traktir, tapi saya pasti punya tujuan. Saya kasih makan gratis. Saya kasih makanan firman juga, supaya waktu dia kenyang perutnya dia happy, dia bisa terima firman, dia bisa berubah. Jadi nggak membuang-buang. Kalau ada orang datang konseling, saya cek sama Tuhan, cek omongannya, oke, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi saya pasti cek dan saya tanya, apakah Tuhan orang ini sungguh-sungguh mau menyelesaikan masalahnya, atau hanya mau buang-buang sampah tempat saya? Oh, dia buang sampah tuh curhat, cerita, aduh istriku gini, aduh suamiku gini, aduh bosku gini. Ya tenang aja, Kristus pasti tolong. Masalahmu apa sih?
Oke. Sudah, kita doa ya. Nah, ini yang kamu lakukan sekarang menurut firman Tuhan yang aku dapat selama mendengarkan ceritamu. Kamu doa, ampuni dia, ajak dia ngomong, traktir dia. Ya Om, habis itu nggak datang lagi. Kalau ditanya, kamu sudah melakukan waktu itu yang kita sepakat. Kalau orangnya jawab seperti itu, saya udah tahu. Berarti next time tidak usah konflik. Curhat-curhat saja saya dengerin, saya akan bilang, ya udah berdoa saja. Jawaban Kristen, karena tadi juga Kristen, dia tidak mau berubah. Jadi saya akan berikan jawaban Kristen, ya udah berdoa saja, berharap pada Tuhan, nanti Tuhan akan menolong. Saya tidak akan memberikan solusi yang menguras energi saya dan juga menguras hati saya. Kenapa? Kita nggak senang kalau kita memberi sesuatu kepada orang, ya, walaupun itu haknya orang itu ya. Kita beri sesuatu kepada orang, tapi orang itu terus buang. Dan kita tahu itu masalahnya. Kasih orang makanan, orangnya bilang, ih makanan apa ini? Nggak mau aku. Mending aku tidak makan daripada aku makanan ini. Itu nggak cocok. Contoh untuk dilayani. Jadi bukan kita yang tidak mau melayani, tapi ada tipe-tipe orang yang bisa dilayani dan tidak dilayani. Karena apa? Kita menjadi persembahan yang hidup. Tuhan juga dalam kasus benih itu dia mau hasil. Jadi benih itu tujuannya untuk berbuah. Kalau anak Tuhan yang tidak berbuah, dia akan pangkas. Selama orang itu tidak berbuah dan belum dipangkas sama Tuhan, diapain sama Tuhan? Dibiarin. Harap-harap mau kamu gimana terserah. Karena kamu tidak bisa diajar. Jadi jadilah persembahan yang hidup. Next. Turunin aja. Yang kedua, gimana kita caranya untuk memenuhi tujuan Tuhan yang umum buat kita. Ini masih yang umum. Nanti minggu depan kita akan lihat yang spesifik. Ada beberapa clue, beberapa petunjuk bagaimana kita menemukan tujuan Tuhan yang khusus buat kita, yang unik, yang hanya khusus untuk Pak Agung, yang hanya Pak Agung bisa kerjakan. Dan kita tidak bisa kerjakan. Pak WW tidak bisa kerjakan. Hanya Pak Agung yang bisa kerjakan. Nanti ada clue-cluenya minggu depan. Ya, Filipi 2:12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kamu senantiasa taat, itu juga dipuji, diberikan pengharapan dulu. Kamu tuh senantiasa taat. Karena itu kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menurut saudara, kalau baca Alkitab seperti ini, berpikir, ya, jangan cuma baca terus ditelan, nggak dipunya. Tanya sama firman, kenapa saya harus mengerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar? Pasti ada alasannya ditulis. Setiap kata, setiap kalimat, koma, titik itu ada tujuannya. Kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan gentar? Karena ada orang yang murtad, ada orang yang meninggalkan persekutuan, ada orang yang meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya ditulis. Kalau semua orang terima Tuhan, ini nggak perlu ditulis. Pokoknya kamu senantiasa taat. Oke, itu caranya kita mengolah firman Tuhan menjadi hidup untuk kita. Jadi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita bisa terpengaruh oleh dunia secara tidak sadar. Kita main Facebook kebanyakan,
Kita main Instagram kebanyakan, aduh kelewatan doa sehari udah ngantuk, itu oke nggak apa-apa. Besok kalau kelewatan lagi karena kebanyakan main, itu sudah bahaya. Besok lusa kelewatan lagi karena kebanyakan main, itu sudah menjurus ke arah orang Kristen yang nggak kenal Tuhan. Kita boleh jatuh, tapi kita harus tahu waktu kita jatuh dan cepat balik. Itu adalah kedewasaan seorang anak Tuhan. Ya, kalau anak kecil jatuh, dia akan nangis. Dia nggak peduli itu salahnya dia, salahnya orang, pokoknya dia nyalahin orang. Tapi kalau orang dewasa bisa, dia bersih-bersih. Anak kecil nggak mau, dia guling-guling sama favorit dirinya. Kalau anak kecil membersihkan dirinya, lalu orang dewasa membersihkan dirinya, lalu dia berpikir, aku yang nggak, jadi nggak nyalahin siapa-siapa. Ya, karena itu kalau kita nggak mengerjakan keselamatan kita tidak melihat rahasia itu Kristus, kita lihat yang lain, kita tuh gampang balikkan. Coba deh kita ngomong, aku mau ke dapur di piring, tiba-tiba disapa, "Ma, ya," pergi dia nyampat, aku lupa dia mau di piring. Ya kan? Kita kehilangan konsentrasi itu sering sekali. Jadi kita harus sadar kita kehilangan konsentrasi. Kita balik ke firman Tuhan, ke Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, itu tanda kedewasaan juga. Itu tanda orang yang gak perlu gembalaku nyuruh aku. Pokoknya aku tahu tujuan Tuhan adalah untuk memberikan masa depan yang cerah. Jadi aku harus mengerjakan keselamatanku. Aku harus rajin supaya aku punya masa depan yang cerah. Benar-benar terang terbukti firman. Gak perlu gembala. Kenapa? Waktu tidak hadir, waktu pengajarnya tidak hadir, waktu mentornya tidak hadir, waktu Tuhan Yesus tidak hadir secara fisik. Apakah kita terus bergantung pada Roh Kudus? Setiap kata ada tujuan. Kalau dibahas setiap kata, kita nggak maju ke slide berikutnya. Saya nggak tahu, saya punya mulai mengembangkan karunia seperti itu. Satu kata bisa 1 jam, belum satu kalimat. Jadi kalau nanti dibuat seri, bisa seri seminggu. Kita lihat yang di bawah, versi terjemahan sederhana Indonesia. Ini ayat 13. Karena Allah lah yang memberikan keinginan, bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Jadi jangan sok bilang, aku mau pelayanan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu dari Tuhan sebenarnya. Sebenarnya boleh percaya, boleh tidak percaya, tapi sebagai anak Tuhan, saya punya integritas. Saya melarang jujur. Saya tidak mau jadi gembala. Saya tidak mau jadi pendeta. Saya mau ikut Tuhan, mengabdi di bawah kepemimpinan yang baik, yang mengembangkan gereja, yang mengembangkan pelayanan. Saya di bawahnya. Walaupun saya tidak pelayanan seperti itu, jadi orang yang menyembah Tuhan tidak saja di rumah. Baca Alkitab, merasa happy, lalu saya kerja, cukup. Ya. Jadi saya tidak mencari-cari kemuliaan. Motifnya terus motifnya ditrack. Saya ingat kalau tidak salah waktu bertahbisan, Bapak Rudi ya, bilang supaya yang dituntut dari pelayan-pelayan Tuhan seperti ini, maksudnya saya dan Linda waktu bertahbisan, adalah bahwa mereka dapat dipercaya. Sebenarnya yang diminta oleh Tuhan dari setiap
anak-anaknya, bukan hanya pelayan Tuhan, itu adalah mereka bisa dipercaya. Mereka bisa dipercaya untuk mengemban tugas, memenuhi tujuan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang memberikan kita keinginan untuk pelayanan. Tuhan yang memberikan kita keinginan untuk menyembah Dia, baca firman, nyanyi sendiri. Yang tidak mau melakukan, yang menolak, itu juga kita. Itu baru kita, bukan Tuhan. Ya. Anak-anak saya sebesar-besar ini juga tiap hari nyari papa mamanya tuh sendiri-sendiri, minta peluk, minta cium, sudah besar. Tapi kalau ukuran keluarga anaknya orang lain, mereka sudah tidak saling mencari seperti itu, karena sudah juga dengan gadget sendiri, mereka tidak seperti itu. Itu sudah keluar dari jalur desainnya. Kita sebagai anak, kita selalu mencari bapak kita juga, dan bapak kan juga selalu mencari kita kok. Ya, nanti baca di Lukas 15, bapaknya gini terus di atap rumah, kapan aku pulang, gitu anaknya kelihatan dia langsung lari, mengabaikan semua norma-norma yang berlaku di masyarakat. Orang tua di UKM nggak boleh lari, nggak sopan, harus jalan dengan anggun, supaya biarpun cowok jubahnya melambai-lambai anggun, dia angkat jubahnya kelihatan kakinya, kalau dia lari itu memalukan, itu dilarang. Bapak kita akan menciptakan mujizat, akan menerobos semua hukum alam kalau kita benar-benar baik ke dia. Ya, jangan meragukan kasih Tuhan. Yang ketiga, kita menjalani panggilan Tuhan yang umum itu, kita mesti bersukacita dan bersyukur. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Teruslah mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Berarti ini tujuan Tuhan. Ini Tuhan mau kita lakukan. Ya, mengucap syukur senantiasa. Adakah orang yang, berapa banyak sih orang yang bisa mempertawakan masalahnya sendiri, mempertawakan kebodohannya sendiri, mempertawakan kemalangannya, mempertawakan kemiskinannya, mempertawakan penyakitnya. Ya. Saat kita bersukacita dan bersyukur, aliran-aliran ilahi itu mengalir keluar kuasa. Keluar kuasanya. Saudara mau sembuh, saudara mau pulih keuangan, sukacita. Gak punya duit, cuma punya duit parkir. Oke, gak apa-apa, bayar parkir 1.000, jalan-jalan di mall, AC-nya gratis. Masuk toko, pegang-pegang, mau belanja apa bu? Gak, saya lihat dulu ya. Gak masalah kan, nanti saya lihat cocok dulu. Coba sepatunya, waduh, aku punya ini. Keluar 1.000 bisa ke mall, kita coba sepatu mahal, baju mahal. Nanti dengan segera Tuhan gak tahan, Bapak di surga gak tahan. Aduh, sakno yang ini ya, aduh dia sampai pegang kayak aduh lihat ya, halus sekali loh sepatunya, bajunya bagus banget, aku kayak pinter ya, dia tak kehabisan bajunya. Aduh bapak juga nggak tega langsung, aduh cepet Gabriel Mikael karena usahin setannya semua bawain kirimin uangnya tuh, orang yang punya uang tuh kirim ke anakku yang ini. Itu yang terjadi di surga. Saya kasih tahu, kalau saudara nggak percaya, buktikan aja. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus Bapakku, aku dengan 1.000 bisa jalan-jalan dan bisa menikmatinya. Ya. Nanti aku akan punya, karena aku mau dengan caraku, bukan dengan caraku. Ya. Hati-hati. Sekarang cara dunia yang terbaru adalah kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau dengan segera, sekarang juga. Cukup dengan KTP, foto selfie,
bisa langsung dapat uang 3 juta, 4 juta pinjol. Tanpa bunga, nggak usah bayar dulu bulan depan, tapi kalau bulan kedua nggak bayar, saya boleh tukang putus. Luar biasa kan? Yang punya pinjol yang gelap, itu gaji pegawainya 20 juta loh sebulan. Itu omsetnya luar biasa. Indonesia ini kalau nggak hati-hati semakin miskin. Kelihatan aja perdagangan ramai. Lihat aja, sering main HP kan, Facebook apa, kan pasti ada iklan, pinjol, nanti apa, pegadaian sekarang juga muncul, gampang, 200.000 langsung dapat uang, nggak usah bayar sekarang, bayar nanti, ya. Kalau nggak usah bayar sekarang titik, ambil. Masalahnya nggak usah bayar sekarang, ada koma, bayar nanti, tanda seru. Itu hati-hati, ada serunya yang bahaya. Ya, kita sering kali, aduh kok enak sekali ya orang itu enak sekali. Kita sudah punya kan teman-teman kita yang waktu itu dari Manado, ada yang pinjol sebelum mereka pindah keluar dari Bali, sudah stres, dia baru cuma 3 juta. Kalau nggak salah gajinya lebih dari itu kok sebenarnya, tapi gajinya nggak habis sama yang lain, belum bayar pinjol. Ya. Habis itu kehilangan sukacita. Ya, kalau kena masalah punya banyak utang harus ketawa. Ya Tuhan, makasih yang ingetin aku untuk mengandalkan Engkau ini. Terima kasih mengingatkan aku, karena aku tuh goblok sekali. Tanpa kamu aku tidak bisa apa. Aku salah terus. Ya. Ada prosesnya, sama seperti MSK menjadi sempurna seperti Kristus, itu ada proses. Begitu saudara memutuskan, seperti kita berdua ya waktu itu memutuskan, kita menjadi orang kaya, karena Tuhan bilang kamu tuh kaya. Kita menjadi orang kaya, caranya gimana? Gak pakai kartu kreditnya dipakai semua. Datang ke banknya bilang saya nggak bisa bayar, kalau ganti cicilan yang paling murah, yang paling lama. Setelah itu saya jadi ditawar. Kenapa? Kalau saya ketiara, saya pasti bayar cash. Yang ketiara bayar pakai kartu kredit itu orang miskin. Saudaraku, tolong kalau untuk mengingatkan kita lebih jelas, kita bisa ngomong ke diri kita. Itu kartu kredit, itu sebenarnya kartu miskin atau kartu utang. Jadi waktu kita mau pakai, kita ingat, ini kartu utang. Saya pakai cash saja. Ini duit orang lain. Ya, pikirannya yang kita ubah. Pinjaman online itu habis pinjam brojol. Brojol tuh sampai kita keluar dari rumah ke pinggir jalan membangkung jadi orang miskin, atau kita pindah kota supaya kita nggak dicari. Ya, jadi hati-hati. God's way is still the best way. Kita nggak bisa bersyukur kalau kita terus menerus lihat masalah. Kita lihat Kristus dong. Rahasia yang berabad-abad itu. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah terang dunia. Kalau duniamu gelap karena masalah, carilah terang dunia. Menurut saya kalimat itu nggak ada apa namanya, nggak ada di jelas sekali. Kalau kamu dalam gelap, carilah terang dunia. Itu tak bukan dalam bentuk perumpamaan, ya kan? Orang yang nggak sekolahan juga tahu kan, kalau gelap cari terang, ambil senter, ambil listrik atau apa, itu kan semua orang gelap. Firman Tuhan nggak susah. Yang susah karena kita nggak mau merenungkan. Kalau waktu kita merenungkan, kita lihat masalah kita. Gimana cara kita bersyukur? Jadi setiap kali kita belanja, ya kalau dulu biasa belanja 400-500 sekali belanja ya.
Kalau banding-bandingkan dengan orang rumah keluarga kita yang lain, mereka selalu belajar 700 untuk juta. Kita karena kita memutuskan jadi orang kaya, kita nggak pakai kartu hutang, kita belajarnya 100, 200, kecil. Tapi yang penting di pikiran kita adalah kaya. Kalau para konglomerat hari ini, pemerintah bilang, kamu harus bayar semua utangmu sekarang, totalan semua. Ya. Dia harus bayar utangnya ke bank, yang tidak bisa bayar dia harus jual pabriknya. Semuanya konglomerat itu bukan konglomerat. Sebenarnya di kolom melata. Ya. Orang ngomong, ini loh gedungku. Tanya, ini gedungmu baru ya, wow bagus. Apa lunasnya? Tanya, kapan lunasnya? Baru kita tahu. Orang-orang itu benar-benar kaya. Jadi, saudara lihat yang atas dulu, jangan lihat yang tengah ya. Kalau kita bersyukur, itu iblis itu bukan sumber masalahnya. Karena iblis itu adalah setan yang sudah dikalahkan. Musuh yang sudah dikalahkan. Kita punya iman yang mengalahkan dunia. Roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Lebih besar daripada roh setan apapun. Ya. Kita bisa memerintahkan malaikat. Kita bisa usir iblis. Jadi masalahnya adalah me, bukan you. Me. Jadi kalau saya sakit, saya miskin, saya stres, saya depresi, the problem is me. Masalahnya adalah saya. Jangan menyalahkan pendeta, jangan menyalahkan gereja. Pendeta, gereja memberitakan kebenaran. Kalau nggak cocok sama kebenarannya, bukan salah pendeta. Kalau mau melawan kebenaran itu bukan salah pendeta. Justru kalau saudara mau terima kebenaran itu dan mau mengerjakannya, itu jadi masalah buat pendeta. Karena berarti dia harus ngurusin saudara. Jadi kalau mau bikin pendeta nganggur, lawanlah semua firman Tuhan. Jadi pendetanya tidak banyak kerjaan. Kerjanya cuma baca firman, memberitakan, tidur. Tidak perlu nonton. Karena semua sudah ada lawan. Tidak usah dipakai. Gitu, ya. The problem is you. Jadi jangan nyalakan siapa-siapa, jangan nyalakan iblis, jangan nyalakan Tuhan. Kalau berani tunjuk diri sendiri. Kalau berani minta keping yang besar. Dari kepala sampai kaki kelihatan. Kalau berani lagi buka baju semua, lihat dirimu. Gak usah malu, orang tuh punya kita semua kan. Lihat dia tunjuk, kamu yang salah. Kalau menunjuk orang gitu, tapi nunjuknya di cermin, kamu yang salah. Kamu yang bertobat. Oke? Orang lihat diri sendiri di cermin dalam keadaan telanjang aja nggak berani, apalagi nunjuk dirinya sendiri ya. Oke, jadi yang terakhir, tujuan utama Tuhan bagi Anda, bagi saya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, itu tujuan utamanya. Karena kita Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan gambar Allah, betul kan? Betul kan? Lalu Adam dan Hawa setiap mereka sore, kalau sudah di awal hari, kalau sore itu awal penciptaan soalnya. Jadi di awal hari, in the cool of the evening, waktu lagi angin sepoi-sepoi waktu senja, mereka jalan-jalan ngobrol-ngobrol sama pencipta, sama Tuhan, sama Bapaknya. Itu original design. Itu tujuan utama Tuhan, supaya kita bisa ngomong sama Tuhan dengan bebas. Bahkan setelah mereka berdosa, diusir dari Taman Eden, Tuhan masih keluar
Tuhan tuh sakit. Aku tak. Harusnya ngobrol-ngobrol di Taman Eden, bukan di luar. Maka aku harus kirim Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mati, tabir bait Allah terbelah dua, kita bisa masuk ruang Maha Kudus, kita langsung ketemu Tuhan lagi seperti dulu. Kita langsung bercakap-cakap lagi sama Tuhan seperti dulu. Ya, sebenarnya kalau saya kasih pertanyaan, saya tahu jawabannya, tapi tindakannya pasti berbeda. Maksudnya, pertanyaannya adalah, apakah lebih baik kita berhubungan dengan Tuhan langsung? Apakah lebih baik saya berhubungan langsung dengan Tuhan, atau saya berhubungan dengan Tuhan lewat pendeta? Berhubungan langsung, ya. Tapi kenapa kita suka cari pendeta kalau ada masalah? Setelah pendeta suruh kita berdoa, baru kita berdoa sendiri. Hah? Ya. Kalau jadi orang India jangan gitu. Iya begitu. Kita tuh sering melakukan apa yang kita tidak mau. Kita bilang saya mau Tuhan langsung. Waktu kita punya kesalahan, itu pendeta doain lah, lebih manjur lah. Mungkin dia bisa dibujuk Tuhan supaya tidak marah sama saya. Mungkin bisa bujuk Tuhan supaya memberkati saya balik gitulah. Tapi nanti akhirnya begitu pendeta melakukan dan tidak berhasil, ya pendetanya yang sama. Jadi saya punya prinsip di sini sebagai gembala adalah mengajarkan juga saudara-saudara untuk menjadi dewasa dalam Tuhan itu ambil tanggung jawab. Jangan lari dari masalah, jangan menyalahkan orang lain, ambil tanggung jawab. Karena Tuhan yang memberikan kita semua berkat dan urapan ini. Gembala, pendeta, hamba Tuhan hanya memperlengkapi kita dari sisi pengetahuan, tapi dari sisi pengalaman, saya mau ketemu Tuhan sendiri. Ya saya mau Tuhan sendiri, ya kan? Jadi kita ditentukan menjadi serupa dengan gambaran Yesus supaya Yesus itu menjadi yang sulung. Dan biasanya, karena saya juga anak sulung, pasti orang tua itu bilang ini kan, kamu harus jadi contoh buat saudara-saudara, kamu harus pimpin saudara-saudara. Itu maka kita sebagai anak Tuhan, kita mengikuti Yesus yang sulung. Makanya Yesus melakukan, kita lakukan. Bukan cuma Tuhan bergaul sama Adam dan Hawa erat. Dikatakan di Alkitab juga Henokh bergaul 300 tahun lamanya. Kemudian Nuh juga mendapatkan kasih karunia karena dia berkenan bergaul di hadapan dengan Tuhan. Yesus pun bergaul terus-menerus dengan Bapaknya selama pelayanannya di bumi. Tidak ada yang dia lewatkan waktu-waktu bersama Bapa. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu selalu perkataan Bapaknya. Dulu waktu anak saya masih kecilan, kita ngomong sesuatu, nanti dia ikut memberikan pendapat. Tapi setelah memberikan pendapat beberapa kali kita ngomong, ini membeo aja ya. Barusan ini mami ngomong gitu, kamu ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Ya memang seperti itu. Kalau kita membeoi Kristus, lama-lama kita seperti Kristus. Pertama omongannya, yang kedua tindakannya, lama-lama seluruh hidupnya menjadi seperti Kristus. Amin. Jadi jangan lewatkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan tunggu kita menjadi serupa dengan Kristus waktu di surga. Karena apa? Itu bisa jadi terlambat. Karena kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Kita cuma merasa asal jadi orang Kristen, yang penting udah ke gereja tiap minggu, yang penting udah tahu muka dengan pendeta tiap minggu. Lalu ternyata pas di pengadilan akhir Tuhan bilang, aku tahu hatimu, kamu tidak benar percaya, kamu bayar tidak ke tempat saya.
komplain, mau apa namanya, naik banding ke siapa? Hakimnya Tuhan, jurinya Tuhan, jaksanya Tuhan. Tidak ada. Nah, jadi saudara itu jangan hilangkan kesempatan untuk menggenapi tujuan Kristus. Ya, secara umum kita dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dari cara kita berpikir, dari cara kita bertindak, dari cara kita bersikap, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita mengatasi masalah, cara kita handle orang, itu cara. Nanti yang kedua minggu depan ada yang secara spesifik bagaimana kita bisa menemukan. Mari kita mulai. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Buka hatimu, itu tugasmu, bukan tugasku. Buka hatimu, akui Kristus dalam hidupmu. Akui Kristus dalam hidupmu. Jadikan ini persembahan yang hidup di altar Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ini kami ya Tuhan, kami di altarmu, bukan berdiri lagi, tetapi kami berbaring di altarmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu sekarang itu sakit saat kami dibentuk menjadi serupa dengan Kau, tapi kami hidup, kami tidak akan melawan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Kristuslah yang saudara hidup dalam diri kami, bukan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mau memberikan kami masa depan yang cerah, harapan yang hilang gemilang. Jaga kami agar kami tetap pada jalur. Tegur kami lebih lagi. Tarik kami kembali ke dalam kerajaan-Mu. Anak-anak-Mu yang mendengarkan, mereka semua yang mulai mengeras hatinya, biarkan firman Tuhan ini mengikis hati, memurnikan, menyempurnakan. Ikuti panggilan Kristus yang lemah lembut. Dia akan membawa keluar daripada kegelapan, karena Dia adalah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.